Debur ombak menderu, memecah karang di pantai paling timur Pulau Jawa itu. Diselingi deru angin laut dan kicauan burung camar menambah keindahan suasana di sekitar pantai. Tak jauh dari pantai, berdiri bangunan di atas area yang luas, dengan halaman yang tertata rapi. Di dalamnya terdapat banyak sekali ruangan dan kamar. Dalam salah satu kamar, tepatnya di lantai 2, terbaring seorang pemuda usia 20 tahunan. Di sampingnya duduk seorang pria tua dengan janggut panjang yang memutih, memakai jubah dan celana serba putih, dengan sorban menutupi kepalanya. Perlahan, pemuda yang terbaring itu membuka mata. Dipandanginya seluruh ruangan dengan tatapan yang masih samar. "Akhirnya kamu sadar juga, Yud," terdengar suara pelan. Pemuda itu kaget, ternyata di sampingnya duduk seorang pria tua berjubah putih yang kini mendekatinya. "Paman, bagaimana aku bisa ada di sini?" ucap pemuda itu terheran-heran. "Nanti paman ceritakan. Lebih baik sekarang kamu bangun, bersihkan tubuhmu, lalu makan hidangan yang sudah disiapkan di meja itu." Lelaki tua itu menjawab sambil tersenyum. Pemuda itu adalah Yuda, yang kini ada di Padepokan Karangsewu, tempat pamannya Ki Heru Cokro tinggal. Setelah mandi dan menyantap hidangan, lalu Yuda keluar kamar menuju ruangan besar yang ternyata adalah sebuah musola tempat pamannya Ki Heru Cokro sedang husyuk berzikir. Dia lalu duduk di samping pamannya. Tak lama menunggu, sang paman akhirnya menyelesaikan zikirnya. Lalu pria tua itu berkata, "Bagaimana keadaanmu, nak? Apa yang kamu rasakan saat ini?" Pria itu bertanya pelan. "Aku baik-baik saja, paman, tapi aku masih bingung. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Seingatku terakhir kali aku ada di dalam hutan, dan bapakku..." Yuda tak mampu melanjutkan ucapannya. Wajahnya tertunduk. Terbayang kembali peristiwa memilukan saat bapaknya tewas ditelan siluman ular. Perlahan air matanya menetes. "Ya, dirimu pingsan berhari-hari. Aku yang membawamu dari dalam hutan dan kubawa ke tempatku ini," ucap Ki Heru Cokro. "Tapi bagaimana bisa paman tahu keberadaan kami di hutan itu?" tanya Yuda penasaran. "Sebelum peristiwa itu, ibumu selalu datang dalam mimpiku. Dia menangis sambil meminta agar aku datang menolong engkau dan bapakmu. Sayangnya aku datang terlambat. Bapakmu tak mampu kuselamatkan." Ki Heru Cokro menjelaskan panjang lebar. "Sekarang lebih baik kamu sholat dan berdoa. Semoga arwah kedua orang tuamu mendapat tempat yang layak di sisi Allah." Ki Heru Cokro berkata lembut. Yuda terdiam, wajahnya masih tertunduk lesu. "Kenapa? Katakan apa yang ada dalam pikiranmu," ucap Ki Heru Cokro lagi. "Maaf paman, sudah lama saya tidak sholat. Saya jadi malu sama paman," ujar Yuda pelan hampir tak terdengar. Pamannya hanya tersenyum sambil memegang pundak Yuda, lalu ia berkata, "Aku tahu itu semua karena pengaruh iblis yang bersemayam di dalam tubuhmu. Tapi jangan khawatir, aku akan membimbingmu," ucap Ki Heru Cokro sambil tersenyum. Sejak saat itu, Yuda tinggal bersama pamannya di Padepokan Karangsewu, tempat menimba ilmu bela diri dan keagamaan yang sangat terkenal di seluruh timur Pulau Jawa. Banyak sekali murid-murid yang mondok di sana. Malam itu, tepat sebulan Yuda tinggal di sana. Bulan purnama bersinar terang di atas area Padepokan. Yuda terlihat gelisah dalam kamar. Sejak tadi ada hawa panas yang menjalar di sekujur tubuhnya, terutama pada bagian 2 titik tanda hitam di bawah pusarnya. Makin lama, tubuhnya makin terasa panas. Pandangannya mulai kabur. Secara perlahan terjadi perubahan aneh pada tubuhnya, dan akhirnya terdengar teriakan keras dari kamar Yuda. Ki Heru Cokro yang sedang berzikir di musola tampak terkejut. Lalu dia bergegas menuju kamar Yuda. Tak lama kemudian, di depannya terlihat pemandangan aneh luar biasa. Yuda, keponakannya, telah menjelma menjadi sosok makhluk menyeramkan. Sekujur tubuh pemuda itu dipenuhi sisi emas, matanya merah menyala, lidahnya menjulur dengan ujung membelah 2. "Astagfirullah," Ki Heru Cokro berseru sambil tetap memegang tasbihnya. Dia ambil satu langkah mundur. Para murid banyak yang berdatangan, lalu serentak terkejut melihat sosok Yuda di hadapan mereka. "Mundur kalian semua, jangan mendekat. Yuda ada dalam pengaruh iblis yang sangat berbahaya," perintah Ki Heru Cokro pada seluruh muridnya. Yuda meraung dan mendesis menjulurkan lidahnya. Ki Heru Cokro nampak tenang.
jari tangan kanannya masih menggenggam tasbih sambil mulutnya komat kamit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ki Heru Cokro maju mendekati Yuda. Melihat hal itu, Yuda dengan cepat menyerang pamannya. Ki Heru Cokro berkelip, wajahnya kini tampak lebih tegang. Kemudian Yuda balik menyerang dengan membabi buta. Namun hanya dengan gerakan-gerakan sederhana, Ki Heru Cokro mampu menghindarinya. Seisi kamar porak-poranda akibat amukan Yuda yang terlihat sangat bernafsu ingin melukai pamannya. "Tolong ambilkan garam," pinta Ki Heru Cokro pada salah satu muridnya. Tak lama kemudian, segenggam garam sudah ada di tangan Ki Heru Cokro. "Bismillah," ucap Ki Heru Cokro sambil menaburkan garam ke sekeliling Yuda. Yuda merangsek maju, tapi tiba-tiba dirinya meraung. Sisiknya seperti melepuh ketika terkena garam tadi. Tapi Yuda makin ngamuk menjadi-jadi. Dia sudah siap melancarkan serangan berikutnya. Ki Heru Cokro tak tinggal diam. Dilemparkannya sisa garam yang ada di tangannya ke arah Yuda. Yuda meraung kesakitan. "Pergi kau iblis, jangan ganggu keponakanku," teriak Ki Heru Cokro sambil menyabetkan tasbih ke arah Yuda. Yuda terpental dan menjerit lalu pingsan. Ki Heru Cokro mendekati Yuda yang sudah tak berdaya. Lalu lelaki tua itu mengusapkan tangannya ke sekujur tubuh Yuda yang diam tak bergerak. Perlahan semua sisi emas di tubuh Yuda menghilang, bergantikan keringat yang membasahi sekujur tubuh. "Alhamdulillah, angkat dia ke tempat tidur," pinta Ki Heru Cokro kepada beberapa muridnya. Setelah Yuda dibaringkan di tempat tidur, Ki Heru Cokro kembali menaburkan garam ke sekeliling tempat tidur itu. "Biar dia istirahat, malam ini dia aman, tapi aku minta beberapa murid berjaga-jaga di depan kamarnya," perintah Ki Heru Cokro pada seluruh murid yang ada di situ. Lalu Ki Heru Cokro pergi menuju kamarnya. Tak lama kemudian, dia nampak khusyuk bersila, berdoa memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Keesokan paginya, Yuda terbangun dari pingsannya. Dilihatnya seluruh kamar hancur berantakan. Dia benar-benar tak ingat apa yang terjadi padanya. Seluruh badannya terasa sakit. Perlahan, ia bangkit lalu tertatih keluar kamar. Terlihat pamannya yang sedang duduk berzikir di dalam musola. Yuda coba menghampiri, tapi baru beberapa langkah saja tubuhnya langsung ambruk. Ki Heru Cokro terkejut, lalu menghentikan zikirnya dan langsung memapah Yuda kembali ke kamar. Dibantunya Yuda kembali ke tempat tidur, lalu duduk di samping keponakannya itu. "Lebih baik kamu istirahat dulu, Yud. Badanmu masih lemah," pinta Ki Heru Cokro. "Apa yang terjadi padaku, Paman? Kenapa kamar jadi berantakan seperti ini?" tanya Yuda pelan pada pamannya. "Sudah, nanti saja Paman jelaskan. Lebih baik sekarang kamu pulihkan saja kondisimu dahulu," ucap Ki Heru Cokro sambil tersenyum. Tak lama kemudian, datang seorang gadis membawakan nampan berisi makanan. "Nah, itu Arum datang bawa makanan. Nanti kamu makan ya, supaya cepat pulih," kata Ki Heru Cokro. Hari beranjak siang. Yuda baru saja selesai sholat zuhur. Kondisinya kini jauh lebih baik. Lalu dia melangkah keluar kamar mencari pamannya. Dilihatnya sang paman duduk di depan murid-murid padepokan. Lalu Yuda ikut duduk bersama para murid. Tak lama kemudian, semuanya pun membubarkan diri meninggalkan Yuda dan pamannya berdua. "Bagaimana kondisimu, nak?" tanya sang paman. "Sudah mendingan, Paman, tapi masih terasa panas di bagian titik hitam di bawah pusarku," jawab Yuda. Lalu kemudian Ki Heru Cokro menceritakan peristiwa yang terjadi tadi malam. Yuda nampak sangat terkejut, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan, Paman? Aku tak mau terus-menerus dikuasai iblis itu," tanya Yuda. "Kita tak boleh gegabah, karena pengaruh iblis itu sangat kuat dalam dirimu. Bagaimanapun, intisari iblis itu telah menyatu denganmu, mengalir dalam darahmu, nak." Ki Heru Cokro menjelaskan, "Aku belum menemukan cara untuk menghilangkannya, karena kalau dipaksakan akan merenggut nyawamu," sambung Ki Heru Cokro. Yuda nampak sedih mendengarnya. Rasanya ingin mati saja begitu menyadari bahwa dirinya adalah manusia setengah iblis. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pengaruh iblis itu, mengendalikannya agar tak mampu menguasai dirimu, ucap Ki Heru Cokro. "Bagaimana caranya, Paman? Kekuatan iblis itu sangat besar. Aku tak mau sampai mencelakai orang lain," tanya Yuda pada pamannya. "Caranya dengan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta.
karena dia adalah sumber segala kekuatan di alam semesta ini, kata Ki Heru dengan bijak. Perdalam ilmu agamamu, perbaiki ibadahmu, perbanyak amalmu, karena dengan begitu engkau akan selalu ada dalam lindungannya, sambung Ki Heru Cokro lagi. Yuda mengangguk mendengar wejangan dari pamannya itu. Ada setitik harapan terpancar dalam matanya. Mas Yuda, dipanggil Ki Heru, terdengar suara gadis dari kejauhan. Aku yang sedang menyapu halaman padepokan menengok. Kulihat Arum dari kejauhan. Iya, nanti aku ke sana, jawabku setengah berteriak. Hari itu hampir setahun aku tinggal di padepokan milik pamanku, Ki Heru Cokro. Aku masuk ke dalam ruang di mana sudah menunggu pamanku yang sedang duduk bersila. Yud, paman minta tolong kamu antar Arum mengunjungi saudaranya yang sakit di desa Jatisrono. Tadinya paman yang mau ke sana, tapi ada urusan yang sangat penting yang harus paman kerjakan, pinta Ki Heru Cokro. Aku mengangguk menyanggupi. Kamu boleh ajak si Joko menemani kalian. Sampaikan salam paman pada saudara Arum di sana, sambung Ki Heru Cokro lagi. Setelah zuhur, akhirnya kami bertiga pamit meninggalkan padepokan. Wah, akhirnya bisa jalan-jalan juga ya. Sudah lama aku nggak keluar padepokan, ucap Joko memulai pembicaraan. Aku dan Arum hanya bisa tersenyum. Senyum gadis ini makin manis-manis saja, kataku dalam hati sambil melirik Arum. Arum memang gadis yang berwajah cantik, berkulit putih dengan rambut panjang yang terurai. Arum adalah anak yatim piatu. Orang tuanya telah lama meninggal. Dia diangkat anak oleh Ki Heru Cokro dan tinggal di padepokan. Hari itu aku dan Joko menemani Arum ke desa Jatisrono, tempat famili Arum yang kabarnya sakit keras. Letaknya lumayan jauh dari padepokan. Kami pergi naik bis sekitar 1 jam, lalu turun pesih di depan sebuah gapura. Kemudian dilanjutkan berjalan kaki karena letak desa yang terpencil tak mungkin dilalui kendaraan. Mas Yuda sudah lapar, mau makan dulu? Tanya Arum kepadaku. Mendengar itu, Joko cepat menyahut. Yuda terus, aku nggak dianggap. Nasib, ucap Joko sambil mulutnya monyong. Mas Joko mau makan? Tanya Arum. Dah, nggak usah, semua kasih Yuda aja. Aku cuma butiran debu, nggak penting, kata Joko ngambek. Aku tertawa melihat tingkah Joko, murid padepokan kesayangan pamanku, pemuda bertubuh tambun, berkulit hitam, namun selalu ceria dan jenaka pembawaannya. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di sebuah desa. Hari menjelang maghrib, suasananya nampak sepi. Kami sampai di depan sebuah rumah kayu sederhana, tidak begitu besar, tapi nampak rapi dan terawat. Assalamualaikum, kami serempak mengucap salam. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Pintu terbuka. Nampak seorang wanita yang langsung tersenyum menyapa kami. Ya ampun Arum, sudah besar kamu ya, mari sini masuk, ucap wanita itu dengan nada gembira. Kami masuk dan dipersilahkan duduk di ruang tamu yang sederhana. Kemudian wanita itu datang membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa cemilan. Bude, perkenalkan ini kakak-kakakku di padepokan, Mas Yuda dan Mas Joko, ucap Arum memperkenalkan. Kemudian kami berempat langsung terlibat pembicaraan yang serius. Jadi begitu nak, Pak Demo sampai saat ini belum bisa bangun dari tempat tidur semenjak beliau pulang dari kebun beberapa hari yang lalu. Jelas Bude kepada kami. Apa kami boleh melihatnya Bude? Tanyaku pada wanita itu. Lalu kemudian kami dipersilahkan masuk ke dalam sebuah kamar. Nampak seorang lelaki terbaring lemah dengan kaki kanan yang kulitnya menghitam sampai sebatas lutut. Aku mendekat untuk memeriksa. Seperti kena gigitan ular berbisa, ucapku dalam hati. Ini Pak D, sepertinya kena gigitan ular berbisa, kataku coba menjelaskan. Iya nak Yuda, waktu itu mantri puskesmas juga bilang begitu. Sudah diobati, tapi enggak sembuh juga. Bude menjelaskan dengan nada sedih. Bukan hanya Pak D yang mengalami ini, banyak penduduk desa juga mengalami hal yang sama, sambung Bude lagi. Aku terkejut mendengarnya, mulai terasa ada sesuatu yang tak beres terjadi di desa ini. Maaf Bude, apakah kami boleh bermalam di sini? Sambil nanti malam saya coba mengobati Pak D, insya Allah masih bisa tertolong, ucapku kepada Bude. Oh, boleh nak, silakan. Bude senang kalian mau membantu, tapi maaf ya, rumah Bude kecil, maklum orang kampung, jawab Bude dengan nada gembira. Sehabis isya,
Aku kembali masuk ke kamar Pak D. Arum, Joko dan Bude nampak memperhatikan di belakangku dengan wajah serius. Aku berdiri persis di samping tempat tidur. Mataku tajam memandangi kaki Pak D yang menghitam. Lalu pandanganku terhenti pada dua buah titik kecil persis di bawah mata kaki Pak D. Dengan ujung jari tangan, ku sentuh dua titik itu sambil memejamkan mata. Aku mulai konsentrasi membacakan doa. Tolong ambilkan baskom, pintaku pada Arum. Arum menyerahkan baskom yang diambil di dapur. Kemudian, perlahan keluar cairan hitam kental berbau anyir dari kedua lubang kecil itu. Aku langsung menampungnya dalam baskom. Pak D terlihat mengerang kesakitan. Bude, Joko dan Arum nampak tegang sambil mengamati. Ketiganya menutup hidung karena bau anyir yang sangat menyengat. Lalu berangsur-angsur kaki Pak D berubah warna seperti layaknya kaki orang normal. Dia nampak sudah tidak kesakitan lagi. Dalam baskom penuh dengan cairan kental berwarna hitam yang berbau anyir. Saya minta tolong ambilkan segelas air putih, pintaku pada Bude. Lalu Bude membawa segelas air. Langsung ku minumkan perlahan ke mulut Pak D. Alhamdulillah, ucapku perlahan. Aku gembira melihat usahaku membuahkan hasil. Bagaimana nak? Tanya Bude penasaran padaku. Insya Allah Pak D akan segera pulih. Doakan saja semoga Pak D bisa sehat seperti sedia kala, jawabku sambil tersenyum. Aku keluar kamar diikuti Joko dari belakang. Hebat kamu Yud, sekali usap langsung sembuh, ucap Joko sambil menepuk-nepuk pundakku. Jok, nanti kau ikut aku, ada yang perlu kita cari tahu, balasku pelan seperti berbisik. Wah, ini yang aku tunggu-tunggu, pasti seru ini, jawab Joko kegirangan. Joko memang jadi teman dekatku di padepokan. Dia paham sekali siapa diriku ini. Dia juga yang membantuku melalui hari-hari berat dalam proses menetralisir pengaruh iblis dalam diriku. Malam itu, aku dan Joko pamit kepada Bude. Kami cuma bilang mau cari angin segar, padahal kami punya rencana lain. Kami sampai di kebun milik Pak D. Kuperhatikan sekeliling mencari sesuatu. Itu dia, ucapku dalam hati. Dalam kegelapan, aku melihat sesosok ular belang kuning hitam merayap ke arah utara desa. Ayo Jok, nanti keburu hilang, bisikku kepada Joko. Ayo kemana? Apanya yang hilang? Gak jelas kamu Yud? Tanya Joko keheranan. Aku tak menjawab sambil pergi mengikuti arah ular tadi. Joko dengan kesan mengikuti dari belakang. Akhirnya kami sampai di sebuah kali kecil. Ada rumah gubuk tak jauh dari situ. Kami mengendap mendekati gubuk itu. Terdengar suara orang sedang berbicara dari dalam. Aku coba menguping pembicaraan. Ini tempat apa Yud? Ngapain kita di sini? Tanya Joko perlahan. Jangan berisik, nanti aku ceritakan. Pokoknya kamu ikut saja, jawabku dengan lirih. Aku mengintip dari sisi jendela. Dalam gubuk duduk seorang kakek memakai baju serba hitam. Di hadapannya duduk seorang lelaki gemuk, yang di belakangnya berdiri dua orang berbadan tegap. Dari situ cukup jelas terdengar pembicaraan mereka. Hebat Mbah Wongso, rencana kita berhasil. Nanti kalau sudah jadi kepala desa, akan kuberi hadiah besar buat Mbah, ucap pria gemuk itu. Kakek yang dipanggil Mbah Wongso mengangguk-angguk menghusap-usap janggut putihnya. Bagiku, hadiah tidak penting. Aku bisa balas dendam pada penduduk desa yang telah mengusirku saja. Sudah membuatku senang. Tapi kalau Juragan Karto mau kasih hadiah, ya pasti aku terima, jawab Mbah Wongso. Dasar manusia-manusia culas, ucapku dalam hati dengan perasaan marah. Setelah beberapa lama mendengarkan pembicaraan mereka, aku mulai paham. Mbah Wongso ternyata seorang kakek yang dulu buka praktek ilmu hitam di desa. Penduduk marah lalu dia diusir. Sedangkan yang satu lagi, Juragan Karto, seorang tuan tanah yang berambisi menjadi kepala desa. Mereka berdua menebar teror ke seluruh desa dengan ular-ular berbisa yang menyerang penduduk. Rencananya nanti, Juragan Karto tampil bak pahlawan kesiangan memulihkan keadaan. Dengan harapan penduduk bersimpati dan memilihnya jadi kepala desa. Sungguh licik. Aku sudah tak bisa menahan emosi, lalu aku berteriak lantang. Hai manusia-manusia busuk, keluar kalian semua, rencana kalian sudah terbongkar, ucapku memecah kesunyian malam. Si gubuk terkejut, langsung bergegas keluar. Monyet, siapa kamu? Berani-beraninya teriak-teriak di sini, ucap Juragan Karto sambil menunjuk-nunjuk ke arahku dan Joko.
Mbah Wongso hanya diam sambil terus memperhatikan kami. Matanya tajam menatapku, seakan merasakan sesuatu. Salah seorang yang berbadan tegap nampak berbisik-bisik di telinga Juragan Karto. Rupanya tukang pukul Juragan Karto itu sempat melihat aku, Joko, dan Arum yang datang ke rumah Bude tadi sore. Oh, turis nyasar rupanya, ucap Juragan Karto dengan nada mengejek. Gino, panjul bereskan semua, perintah Juragan Karto pada kedua pengawalnya itu. Kedua orang berbadan tegap itu langsung maju menyerang. Tapi tiba-tiba Joko melangkah maju. Kamu nggak usah maju, Yud. Kalau yang begini mah bagianku, ucap Joko yang langsung menyambut. Kedua orang itu nampak bernafsu menggeroyok Joko. Tapi walaupun bertubuh tambun, gerakan Joko termasuk lincah menghindar serangan kedua orang itu. Tak lama kemudian, kedua orang anak buah Juragan Karto itu sudah terkapar meringis kesakitan. Halah, cuma segitu aja. Tadi lagaknya selangit, ucap Joko gantian mengejek. Juragan Karto terkejut, dia marah. Tapi nyalinya lumayan ciut melihat anak buahnya yang dengan mudah dilumpuhkan. Bagaimana ini, Mbah? Kok dari tadi diam saja? Lakukan sesuatu, pinta Juragan Karto pada Mbah Wongso. Mbah Wongso ambil langkah maju. Kedua telapak tangannya digosok-gosok sambil mulutnya merapal sesuatu. Nah, kalau begini urusanmu, Yud, kata Joko sambil melangkah mundur. Aku hanya tersenyum. Di hadapanku kini berdiri Mbah Wongso yang dengan cepat membuat gerakan memukul. Punya pukulan tenaga dalam dia. Boleh juga, ucapku sambil senyum-senyum. Terasa ada hawa panas yang mengarah ke kepalaku. Tapi aku yang sudah memagari diri dengan ilmu pelindung raga tetap tenang, tak bergerak. Mbah Wongso terkejut. Pukulan tenaga dalamnya seperti angin lalu. Dia coba sekali lagi dengan tenaga yang lebih besar, namun aku tetap tak bergeming. Rupanya engkau bukan anak sembarangan. Tapi jangan senang dulu, aku akan pakai cara lain, ucap Mbah Wongso. Dia lalu duduk bersila sambil memejamkan mata, mulutnya komat kamit, lalu ditepuk-tepuknya telapak tangannya ke tanah sebanyak 3 kali. Ajaib, dari kegelapan malam, tiba-tiba bermunculan banyak sekali ular belang kuning hitam. Yang makin lama makin banyak jumlahnya. Sudah kuduga, ular weling, banyak sekali. Rupanya ular-ular ini yang meneror penduduk desa, batinku berucap sambil tetap berdiri tenang. Tapi aneh, ular-ular itu hanya berkumpul mengelilingi diriku dan Joko, membuat Mbah Wongso terheran-heran. Sedangkan Juragan Karto dan kedua tukang pukulnya nampak ngeri juga melihat ular sebanyak itu. Joko nampak panik lalu teriak, "Kampret, kenapa mesti ular sih? Ini gimana, Yud?" Joko merapat ke arahku sambil ngomel-ngomel. Aku maklum, sahabatku ini paling takut dengan ular. Aku hanya tersenyum. Kamu tenang saja, mereka enggak akan bisa menyakitimu. Udah, kamu diam saja di situ, ucapku mencoba menenangkan Joko. Mbah Wongso nampak kesal, lalu berkata lantang, "Kenapa diam saja? Ayo maju, habisi mereka berdua," perintah Mbah Wongso pada ular-ular itu. Aku tertawa lalu berkata setengah melirik, "Ini cuma begini aja, enggak ada lagi yang lain," ucapku kepada Mbah Wongso yang kebingungan melihat ular-ular itu tetap tak bergerak maju. Mbah Wongso mendengus marah. Ia kesal sekaligus tak habis pikir kenapa jadi begini, tapi nampaknya dia masih punya sesuatu yang lain. "Jangan sombong kau bocah sialan, kali ini aku tak main-main, kau akan merasakan kehebatan ilmuku," ucap Mbah Wongso. Dikeluarkannya sebilah keris berlekuk 7 dari balik pakaiannya. Keris itu berwarna hitam dengan gagang membentuk kepala ular. Melihat hal itu, tiba-tiba Joko berucap sambil tertawa, "Aduh Mbah, barang mainan begitu kok dipamerin depan Yuda. Sampian ini dukun apa wawang ular sih? Kok mainanmu serba ular begitu?" "Udah Yud, cepat beresin, aku udah ngantuk ini," kata Joko lagi. Mbah Wongso makin terlihat emosi. Gendut, jaga ucapanmu. Kalian saksikan ini, aku mau lihat apa kau masih bisa ngoceh nanti," teriak Mbah Wongso kesal. Lalu diletakkannya keris itu di tanah, dan kemudian terjadi sesuatu yang menakjubkan. Keris itu bisa berdiri, lalu mengeluarkan asap tipis yang perlahan-lahan secara aneh berubah menjadi seekor ular belang kuning hitam yang sangat besar. "Hahaha, wahai Nogoweling, habisi mereka berdua," teriak Mbah Wongso dengan nada angkuh.
Joko terkejut seumur hidup, baru kali ini dia melihat ular belang sebesar itu. Juragan Karto yang sedang tadi diam juga ikut terkejut. Dia ingin meninggalkan tempat itu, tapi takut karena banyak ular weling di sekitar. Dia takut digigit ular-ular itu, senjata makan tuan. Tapi aku tetap berdiri dengan tenang sambil menatap tajam Nogoweling yang kini ada di hadapanku. Tapi lagi-lagi ular belang besar jadi-jadian itu malah cuma mendesis-desiskan lidahnya. Makhluk itu tidak maju menyerang seperti yang Mbah Wongso minta. Mbah Wongso terlihat marah sekaligus kebingungan, lalu berteriak, "Ada apa ini, ha? Kenapa kalian semua tidak menuruti perintahku? Ayo habisi bocah sombong itu," teriaknya kesal. Tapi tetap saja tak ada yang bergerak. Kemudian sesuatu aneh terjadi. Siluman ular besar itu perlahan berubah menjadi sosok lelaki bertelanjang dada, hanya memakai kain kuning yang menutupi auratnya. Tiba-tiba saja tanpa diduga, sosok itu berlutut menyembah ke arahku lalu berkata, "Maafkan hamba pangeran. Hamba dan seluruh anak-anak hamba tidak menyadari siapa pangeran tadi. Kini hamba sudah tahu. Hamba sedang berhadapan dengan Pangeran Yuda, putra naga Kanaka, yang penguasa ular dan siluman ular di 8 penjuru angin. Terimalah sembah sujud hamba," ucap lelaki itu lagi. Nogoweling bersujud, diikuti semua ular weling yang ada di situ ikut membuat gerakan seolah-olah bersujud di hadapanku. Semua yang ada di situ terkejut, terutama Mbah Wongso dan Juragan Karto yang cuma bisa melongo menyaksikan kejadian yang ada di hadapan mereka. Nyali keduanya sudah ciut. Juragan Karto tampak gemetar lalu lemas terduduk diam. Aku dengan tenang menjawab, "Baiklah Nogoweling, ku terima sembah sujudmu. Sebagai gantinya, ku minta kau beri pelajaran pada kedua manusia licik itu," ucapku sambil menunjuk ke arah Mbah Wongso dan Juragan Karto. Nogoweling bangkit dari sujudnya lalu berkata, "Anak-anak, kalian dengar perintah pangeran, laksanakan," teriak Nogoweling kepada semua ular-ular belang yang ada di sekeliling tempat itu. Secepat kilat, seluruh ular itu bergerak mengerubungi Mbah Wongso dan Juragan Karto yang menjerit ketakutan. Tapi semua sudah terlambat. Kedua orang itu tenggelam dalam ratusan ular belang dengan bisa mematikan. Sebentar saja, keduanya tewas dengan kulit berwarna kehitaman. Gino dan Panjul ambil ancang-ancang untuk lari. Namun, gerakan kedua tukang pukul Juragan Karto itu tertahan oleh ratusan ular yang ada di sekeliling mereka. "Tahan, biarkan mereka berdua pergi. Kurasa mereka tak akan berani lagi mengganggu penduduk desa," ucapku membuat seluruh ular belang itu langsung diam. "Kalian berdua ku ampuni. Pergi jauh-jauh dari sini. Jangan sekali-kali kalian menampakkan batang hidung kalian di desa Jatisrono lagi. Paham?" teriakku pada kedua orang itu. Mereka berdua mengangguk ketakutan, lalu lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Aku kembali bicara pada Nogoweling. "Nogoweling, banyak penduduk desa yang sakit akibat racun dari anak-anakmu. Aku minta engkau sembuhkan mereka. Itu jadi tanggung jawabmu," ucapku. Makhluk itu menjawab, "Baik pangeran, hamba berjanji besok pagi semua orang yang terkena racun akan sembuh seperti sedia kala." Nogoweling sambil menunduk hormat. "Baik, aku pegang janjimu. Sekarang pergilah, bawa anak-anakmu menjauh dari sini," perintahku kepada Nogoweling. "Hamba mohon diri pangeran," kata Nogoweling lalu perlahan menghilang, diikuti dengan lenyapnya seluruh ular belang yang ada di situ. "Alhamdulillah," ucapku sambil tersenyum. Tiba-tiba Joko mendekatiku. "Weh, selamat malam pangeran. Apa kabar pangeran? Mau pulang enggak pangeran?" ucap Joko dengan nada mengejek sambil menyembah. "Loh, sekarang udah berani ngoceh lagi? Tadi diem aja," aku membalas ledekan Joko. "Ini aku tinggal panggil, semua ular-ular itu bisa balik lagi loh. Aku yakin mereka belum pergi jauh," sambungku lagi. Joko cemberut lalu membalas, "Sadis banget ancamannya. Ya sudah Yud, ayo kita balik. Dari tadi aku sudah ngantuk nih," ucap Joko sambil menguap. Lalu kami berdua pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, desa Jatisrono geger dengan ditemukannya mayat Mbah Wongso dan Juragan Karto yang mengenaskan. Tapi mereka juga gembira mendengar kabar bahwa penduduk yang sakit telah sembuh semua secara ajaib. Bagaimanakah kisah Yuda selanjutnya? Mungkinkah dia dapat menjadi manusia seutuhnya? Nantikan kisah selanjutnya.